Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya Vina akan menunjukkan percobaan proses terjadinya erosi. Erosi merupakan suatu fenomena alamiah yang wajar terjadi di permukaan bumi. Erosi bisa terjadi dimanapun, bahkan di lingkungan sekitar kita. Contohnya, seperti saat kita menyiram tanaman yang ada pada halaman rumah kita. Nah, biasanya ada partikel-partikel tanah yang terbawa oleh aliran air pada saat kita menyiram tanaman. Itu merupakan contoh kecil dari erosi. Nah, dari penjelasan tersebut, kira-kira apa sih erosi itu? Erosi merupakan suatu fenomena pengikisan tanah atau batuan yang disebabkan oleh tenaga-tenaga tertentu, misalnya seperti aliran air, angin, gelombang laut, atau bahkan es. Erosi memiliki istilah khas masing-masing berdasarkan penyebabnya. Misalnya seperti abrasi yang merupakan erosi yang disebabkan oleh gelombang laut, atau ekserasi yang merupakan erosi yang disebabkan oleh es. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi? Terdapat beberapa faktor. Salah satunya adalah keberadaan vegetasi penutup lahan atau keberadaan tanaman yang ada di atas tanah. Mungkin kalian pernah belajar atau diajarkan bahwa salah satu cara untuk mencegah terjadinya erosi adalah dengan menanam tanaman atau menanam pohon. Kira-kira sebenarnya bisa tidak sih pohon atau tanaman tersebut dijadikan sebagai alat atau media untuk mencegah erosi? Nah, untuk membuktikannya, sekarang saya akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan tentang kaitan antara keberadaan vegetasi atau tanaman terhadap proses terjadinya erosi. Ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan. Apa aja sih? Yuk kita lihat. Langkah percobaannya adalah, pertama kita tempatkan 3 botol plastik dengan isi yang berbeda-beda pada posisi sejajar seperti ini. Berikutnya, saya akan memasang wadah penampung pada masing-masing mulut botol. Saya mulai dari botol plastik yang pertama yang hanya berisikan tanah saja. Berikutnya, pada botol plastik kedua, kita pasang wadah penampungnya. Botol plastik kedua merupakan botol plastik yang berisi tanah dan serasa atau dedaunan kering. Berikutnya, saya akan memasang wadah penampung pada mulut botol plastik yang ketiga, yaitu botol plastik yang berisi tanah yang sudah ditanami dengan tumbuhan. Ketiga wadah penampung sudah terpasang pada mulut botol, sekarang saatnya saya untuk menuangkan air. Kita mulai dari botol plastik yang pertama, yaitu botol plastik yang berisi tanah. Kita tuangkan airnya pelan-pelan. Tuangkan sampai airnya mengalir ke wadah penampung. Berikutnya, saya akan mengalirkan air pada botol plastik yang kedua. Kita tuangkan airnya perlahan-lahan. Tuang terus airnya sampai airnya mengalir ke wadah penampung. Nah, sekarang saya akan menuangkan air pada botol plastik ketiga. Kita tuangkan perlahan-lahan sampai airnya keluar dan tertampung pada wadah penampung. Oke, airnya sudah mulai keluar dan sudah tertampung di wadah penampung. Sekarang, ketiga wadah penampung sudah terisi oleh air. Ternyata,
Tingkat kejernihan air yang tertampung pada 3 wadah penampung berbeda-beda. Air yang berasal dari botol plastik pertama jauh lebih keruh daripada air yang berasal dari botol plastik kedua dan ketiga. Mengapa bisa demikian? Ya, karena tanah yang terdapat pada botol plastik pertama mengalami erosi intensif, sehingga air yang keluar dari botol plastik pertama hasilnya sangat keruh. Nah, bagaimana dengan botol plastik kedua? Air yang keluar dari botol plastik kedua jauh lebih jernih daripada air yang keluar dari botol plastik yang pertama. Karena erosi yang terjadi pada tanah yang ada pada botol plastik kedua lebih sedikit, karena erosi tersebut tertahan oleh rasa atau dedaunan kering. Nah, sekarang kalian perhatikan air yang ada pada wadah penampung yang mengalir dari botol plastik ketiga. Ternyata airnya lebih jernih dibandingkan kedua botol plastik yang lainnya. Mengapa bisa demikian? Karena erosi yang terjadi pada botol plastik ketiga ini sangat sedikit, karena terdapat tanaman yang ada pada botol plastik ketiga. Akar tanaman dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi, sehingga erosi yang terjadi sangat-sangat sedikit, sehingga air yang keluar lebih jernih dari percobaan yang sudah dilakukan. Berarti dapat disimpulkan bahwa tumbuhan yang kita tanam pada suatu lahan dapat berfungsi untuk mencegah laju erosi. Selain itu, serasa atau dedaunan juga dapat berfungsi untuk mencegah laju erosi. Tetapi kemampuan serasa dalam mencegah erosi lebih rendah dibandingkan tanaman, karena tanaman memiliki akar yang dapat berfungsi untuk mengikat tanah, sehingga erosi yang terjadi bisa sangat-sangat sedikit. Erosi merupakan suatu fenomena alam yang dapat berdampak positif maupun negatif. Contohnya, seperti erosi yang terjadi di gurun yang menghasilkan ketampakan alam. Tampakan alam tersebut merupakan contoh dampak positif dari erosi, karena kita dapat menggunakan lokasi atau spot pada ketampakan alam untuk bersuah fotoria jika kita mengunjungi lokasi tersebut. Selain itu, erosi juga dapat mengakibatkan dampak negatif. Erosi dapat mengikis lapisan tanah bagian atas yang merupakan lapisan tanah yang subur, karena biasanya terdiri dari material organik. Jika tanah bagian atas terkikis, maka tanah akan kehilangan kesuburannya dan menjadi tanah tua, karena hanya tersisa material-material yang tidak dibutuhkan oleh tanaman. Oleh karena itu, kita harus melakukan penghijauan dengan menanam tanaman. Kita dapat memanfaatkan lahan kosong atau halaman di sekitar rumah kita untuk menanam berbagai jenis tanaman sesuai dengan selera kita. Terima kasih sudah mengikuti percobaan yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.